Ciri-ciri Satrio Piningit: tunjung putih semuri pundak Kasungsang, bocah Angon, Ratu Adil, pemuda Bani Tamim, man from the east, Imam Mahdi. Ciri-ciri Satrio Piningit berdasarkan ramalan Jayabaya. Akan ada dewa tampil berbadan manusia berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Diambil dari bait 159. Analisa: akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Menyebutkan bahwa paras Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas, atau saklek seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang notabene dipingit itu membawa Trisula kemana-mana akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak pingit lagi, bahkan mungkin bisa langsung dikandangin karena terkenal pasal membawa senjata tajam. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, maupun benar, jejak, jujur. Apapun itu yang secara filsafat mengandung 3 jadi 1, itu sesuai dengan derajatnya dewa sehingga berkelakuan mulia. Sakti mandraguna tanpa aji-aji. Mungkin kita pernah mendengar tentang falsafah Jawa, sakti tanpa aji. Satrio Piningit sakti mandraguna tanpa aji inilah, aji itulah, apalagi batu inilah, keris itulah, dan tetek bengek lainnya, sesuai dengan derajatnya dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan canggah Anda seolah-olah lahir di waktu yang sama, tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati bijak, cermat, dan sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda, mengetahui leluhur Anda, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, tidak khawatir tertelan zaman. Dianalisa, pandai meramal seperti dewa. Seperti di atas disebutkan, beliau dewa, sudah pasti bisa meramal ataupun membaca. Satrio Piningit tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati. Seperti hari gini, banyak orang lain di hati, lain di ucapan, atau bohong atau tuti, astutia, asli tukang tipu. Tapi si Satrio Piningit karena mengetahui isi hati tidak akan tertipu. Tapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya, beliau pura-pura tertipu. Bijak, cermat, dan sakti. Sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut, kalimat ini juga bisa sebagai acuan mengetahui lahiriah Kandangi Betoro atau wujud manusianya. Si Satrio Piningit ini dari sisi pertimbangan. Kalau ada yang paham, boleh silahkan berbagi di sini. Mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Tampaknya Satrio Piningit memahami filsafat bulat-bulat, jadi tahu sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan. Jika kita berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu pula sebaliknya. Ditambah lagi dengan pengumpulan data dengan derajat dewanya yang komplit, lebih dari manusia biasa seperti kita-kita, tentulah membuat Satrio Piningit makin oke saja. Tidak khawatir tertelan zaman tentunya. Sesuai dengan namanya Piningit, tentulah beliau tidak akan sibuk memperkenalkan dirinya sebagai Satrio Piningit tersebut, dan berusaha tetap eksis di Facebook atau aktif sosialita. Oleh sebab itu, carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain, yang di kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Dianalisa, oleh sebab itulah carilah satria itu yang yatim piatu,
tak bersanak saudara secara lahiriah atau wujud, pastilah Satrio Piningit memiliki sebab sehingga ada akibat memiliki orang tua dan saudara. Berarti kalimat ini diartikan secara tersirat sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut, dan juga mengarahkan kepada kelakuannya yang tidak akan membeda-bedakan mana yang kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Satrio Piningit tidak akan KKN, sehingga tetap berbuat adil. Ujung trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa yang tengah pantang berbuat merugikan orang lain. Senang menggoda dan minta-minta secara nista. Dianalisa, senang menggoda bisa diartikan genit, suka bercanda. Kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas, bayang-bayang menjadi terang benderang. Dianalisa, dengan kemampuannya segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini yang banyak sejarah dihapus ataupun belok-belokan, sehingga kita kehilangan jati diri kita. Sepertinya beliaulah yang akan mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Analisa. Dengan mudah Satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya ini. Dari ramalan Jayabaya tersebut, hanya sedikit kalimat yang menjabarkan sosok fisik Satrio Piningit, lebih banyak menggambarkan perbuatan dan sifatnya. Itu sesuai dengan namanya, Pining. Ciri-ciri Tunjung Putih Sumune Pundak Kasungsang berdasarkan kitab Musasar Jayabaya. Yang pertama, kemudian kelak akan datang Tunjung Putih Semune Pundak Kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi. Nahkoda ikut ke dalam persidangan. Analisanya, Tunjung Putih Semune Pundak Kasungsang atau raja berhati putih namun masih tersembunyi, yaitu Satrio Piningit, lahir di bumi Mekah, bisa memiliki makna tersurat lahir di Mekah, Arab, ataupun tersirat sebagai orang yang suci, Mekah atau tanah suci, ataupun santer namanya bergaung, lahir dari Mekah, Arab yang terkenal bernama Hadis. Menjadi raja di dunia, Tunjung Putih Semune Pundak Kasungsang ini akan menjadi raja di dunia yang berarti pemimpin dunia. Nahkoda ikut ke persidangan. Pemimpin yang adil berhubungan dengan kalimat Ratu Adil dari Wangsit Siliwangi. Yang kedua, raja keturunan Waliullah, berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran, dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. Analisa, raja keturunan Waliullah di sini adalah kalimat keturunan Waliullah secara tersurat berarti anak atau cucu secara fisik, dan secara tersurat adalah Waliullah itu sendiri. Berkedaton dua di Mekah dan Tanah Jawa. Secara tersurat beliau memiliki dua kedaton di Mekah dan Tanah Jawa, dan secara tersirat beliau merupakan orang beragama Islam yang lulus Weda Jawa ataupun pernah diutus di Arab. Di Arab juga, sesuai dengan ramalan Nostradamus, lama tidak muncul di Eropa, ia akan muncul di Asia. Yang ketiga, waktu itulah ada keadilan. Rakyat pajaknya dinar sebab saya diberi hidangan bunga seruni oleh Ki Ajar. Waktu itu pemerintahan raja baik sekali, orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Analisa, waktu itulah ada keadilan, berhubungan dengan kalimat di Wangsit Siliwangi, Ratu Adil. Orangnya tampan, senyumnya manis sekali. Kalimat orangnya tampan berhubungan dengan hadis Imam Mahdi berhidung mancung, sedangkan senyumnya manis sekali menjelaskan bahwa beliau memiliki lesung pipit. Ciri-ciri Buddha Angon atau anak gembala berdasarkan Wangsit Siliwangi, yang merupakan bagian dari pantun Bogor berjudul Ngahiyangna Pajajaran. Yang pertama, ada yang berani menelusuri terus-menerus, tidak mengindahkan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa, dialah anak gembala.
Analisa, dalam menelusuri sejarah anak gembala tidak mengindahkan larangan atau pantangan dari penguasa pengganti hingga saat ini, bahkan melawan sambil tertawa. Sesuai dengan bait Jayabaya yang senang menggoda, kalimat anak gembala sendiri dapat diartikan bahwa setiap penggembala tidak akan salah atau tertukar apa yang ada di gembalakannya. Itu sesuai dengan bait Jayabaya yang asuhannya menjadi perwira perang, dan juga dapat diartikan memimpin yang dipimpinnya, tugas atau lakon dari sononya sono. Yang kedua, untuk mengetahui secara lengkap silahkan Anda tonton video di lain kesempatan yang berjudul Memecahkan Wangsit Siliwangi, Memperkokoh Rasa Cinta Tanah Air. Ciri-ciri Ratu Adil berdasarkan Wangsit Siliwangi. Tapi ratu siapa? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Analisanya capek deh. Yang kelima, ciri-ciri pemuda Bani Tamim. Yang pertama, dari Sauban radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan berbunuh-bunuhan dekat tempat simpanan Ka'bah kamu 3 beradik, semuanya adalah anak-anak kepada seorang atau bekas khalifah. Kemudian tidak seorang pun di antara mereka yang dapat harta itu atau menjadi khalifah. Kemudian muncullah panji-panji hitam dari sebelah timur, lalu mereka akan membunuh kalian semua dengan satu pembunuhan yang paling dahsyat, yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana kaum pun. Kemudian Baginda menyebutkan sesuatu yang saya tidak berapa ingat. Kemudian Baginda bersabda, maka apabila kamu semua melihatnya, hendaklah kamu segera berbaiat kepadanya. Pemuda Bani Tamim itu, walaupun terpaksa merangkak di atas salju, karena di sisinya adalah Khalifah Allah, yaitu Imam Mahdi. Analisanya, satu pembunuhan yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun, pembunuhan halal dalam peperangan. Berarti kalimat ini membahas tentang peperangan yang belum pernah terjadi, cara membunuhnya sejak zaman dahulu, sesuai dengan kalimat perangi perang tanpa wolo, berperang sendiri, pada Ramalan Jayabaya bait 162, dan juga berhubungan dengan kalimat bergelar pangeran perang, Ramalan Jayabaya bait 163. Yang kedua, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi akan datang setelah munculnya panji-panji hitam dari sebelah timur, yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan manapun. Yang ketiga, dari Sauban radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, panji-panji hitam akan datang dari arah timur. Hati mereka bagaikan kepingan-kepingan besi. Sesiapa yang mendengar mengenai mereka, datangilah mereka, walaupun terpaksa merangkak di atas salju. Di antara sifat-sifat yang melekat pada pemuda Bani Tamim adalah dia berketurunan suku Tamim atau Bani Tamim. Siapa sesungguhnya keturunan Bani Tamim? Untuk hal ini terdapat perbedaan ijtihad di kalangan ulama. Di kalangan bangsa Arab ada satu kabilah yang bernama Tamim. Kabilah Tamim ini adalah satu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar kota Mekah. Di antara sahabat yang berasal dari kabilah Tamim ialah sahabat yang paling setia kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.